Perkenalkan, nama saya Maria Timani dengan NPM 2309100057. Perkenalkan, nama saya Mega Sipampe dengan NPM 23091095. Dengan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran di PSI SD kelas lanjut oleh Ibu Dosen Putraku, Ibu Lasmaria Siaga. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu pengertian tentang kebudayaan. Nah, pengertian dari kebudayaan di Indonesia itu adalah cara hidup yang berkembang yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Nah, budaya itu juga merupakan hasil karya, rasa, cipta manusia yang mencakup beberapa hal. Contohnya seperti bangunan, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, baru ada politik, moral, ada adat istiadat, ada hukum. Nah, kemudian di Indonesia kita ini juga memiliki beberapa contoh budaya yang ada di Indonesia yang sejak dulu sudah dikembangkan dari leluhur kita. Yang pertama, kita buat contohnya yaitu wayang kulit. Tentu bisa kita ketahui, wayang kulit sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Kalau wayang kulit itu sudah dari dulu sudah ada contohnya seperti wayang kulit, golek, itu biasa itu yang berasal dari Jawa atau Bali. Nah, wayang kulit ini juga bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk kita sebagai pelajar ini. Kemudian bisa juga sebagai hiburan atau penyebaran nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua yaitu adat batik. Nah, batik ini adalah salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia yang digunakan atau yang sudah dilestarikan dari zaman kita dahulu. Ini biasanya batik ini dibuat dengan cara membatik. Itu biasanya dipakai di setiap acara-acara adat atau acara-acara pentingan seperti itu kan. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu adat tari tradisional. Nah, dari SD, dari kecil kita pun dari sekolah minggu kita juga sudah biasa dengar apa itu dengan tari tradisional. Kita biasanya dari SD contohnya seperti Natal. Pasti kita ada kegiatan tari menari, ada joget. Pasti kita sudah dibiasakan, sudah dibudayakan untuk mengikuti kegiatan tari itu. Nah, tari ini selalu dikembangkan dari zaman dulu sampai sekarang, tari ini tetap dibudayakan dan dilestarikan. Kemudian ada contohnya yaitu upacara adat. Nah, upacara adat ini di berbagai daerah pasti ada, di setiap daerah pasti ada. Kita buat contohnya satu, ada upacara pemotongan jari. Itu biasanya di Papua, itu biasanya kalau dibuat upacara itu menandakan orang yang lagi kehilangan atau berduka seperti itu. Kemudian ada bahasa daerah. Nah, seperti yang kita tahu, kita memiliki begitu banyak bahasa. Ada bahasa Batak, ada bahasa Toba, Karo, Batak, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaruh kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang masuknya budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia adalah kebudayaan yang pertama sekali masuk ke Nusantara. Jadi pengaruhnya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada dari keagamaan, seni, kerajaan, kitab suci dan juga sastra dan sistem pemerintahan. Dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu masuk secara bersamaan menurut teori latar belakangnya. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia ini itu dilatar belakangi dengan visi untuk menyebarkan agama yang ada di Nusantara. Jadi untuk mendukung visi-visi tersebut, para pendeta maupun ulama-ulama yang ada di Hindu dan Buddha datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama mereka masing-masing. Mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha ini melalui beberapa cara, yaitu salah satunya adalah dengan perdagangan ataupun pelayaran. Karena Indonesia ini letaknya sangat strategis, jadi negara-negara luar itu sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk menjalin persahabatan maupun perjalanan menuju Indonesia. Dan untuk mendukung masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia ini dilatar belakangi oleh 4 teori. Yang pertama adalah teori dari Van Weber, yaitu teori sudra. Teori sudra ini adalah teori yang menjelaskan mengenai seseorang yang datang ke Indonesia itu, mereka itu yang melatar belakangi dengan dirinya sebagai seorang kasta terendah yang ada di daerah Hindu. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua itu ada dari teori Oisha, dari M.J. Clark. Teori ini menjelaskan bahwa datangan Hindu dan Buddha ke Indonesia itu untuk penyebaran agama. Jadi memiliki proses untuk penyebaran agama yang Nusantara. Yang ketiga di sini adalah teori ksatria. Teori ksatria ini dapat kita ketahui lebih mudah itu dengan
kebudayaan Barat di Indonesia. Dengan maksudnya kebudayaan Barat di Indonesia karena adanya prinsip globalisasi. Pengaruh kebudayaan Barat terhadap Indonesia telah berlangsung cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Di sini saya menjelaskan beberapa aspek kebudayaan Barat di Indonesia. Budaya hidup. Kebudayaan Barat di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan terhadap budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu konsumsi makanan cepat saji. Kebudayaan Barat telah membawa perubahan di Indonesia termasuk konsumsi makanan cepat saji ala Barat. Yang ketiga, jadi musik. Pengaruh musik Barat sangat kuat di Indonesia, terutama dengan masuknya genre-genre musik pop, jazz. Selanjutnya itu pendidikan. Pengaruh pendidikan di Indonesia telah mengikuti kebudayaan Barat yaitu seperti belajar proses pembelajaran atau proses berbasis bersama. Selanjutnya yaitu teknologi. Pengaruh teknologi terhadap Indonesia yang signifikan telah membawa pengaruh Indonesia terutama dalam bidang komunikasi atau penggunaan smartphone atau teknologi untuk menjalin komunikasi yang jelas dengan orang lain. Nah, dari pengaruh budaya dari luar terhadap budaya Indonesia ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yang pertama yaitu memperkaya keragaman budaya, yang kedua mendorong kreativitas masyarakat, yang ketiga yaitu masyarakat menjadi terbuka terhadap budaya lain. Kemudian dampak negatifnya yaitu erosi nilai-nilai budaya lokal itu semakin menurun, hilangnya identitas budaya lokal, kemudian menipisnya rasa kebanggaan terhadap produk bangsa kita sendiri.